Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ya jama'i. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua sehingga kita dapat melakukan aktivitas pada saat sekarang ini. Selawat beriringan salam tidak lupa kita hadiahkan buat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lambaian kata Allahumma sholli Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah belajar materi lanjutan, saya Tegar Sony pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi untuk materi minggu pertama dan minggu yang kedua. Baik, materi yang pertama berjudul yaitu ruang lingkup belajar motorik serta pengaplikasiannya pada praktek atau tindakan dan pengalaman. Baik, masuk pada poin yang pertama yaitu belajar motorik. Menurut Smith pada tahun 1988 menyatakan belajar motorik adalah seperangkat proses yang berkaitan dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan permanen dalam perilaku dan terampil. Dan menurut Lahan Toknam pada tahun 1988 memberikan definisi belajar motorik sebagai peningkatan dalam suatu keahlian keterampilan motorik yang disebabkan oleh kondisi-kondisi latihan atau diperoleh dari pengalaman. Dan bukan karena proses kematangan atau motivasi temporer, meskipun tekanan belajar motorik adalah penguasaan keterampilan. Bukan berarti aspek lain seperti domain kognitif dan afektif diabaikan. Menurut Drowaski pada tahun 1981 menyatakan belajar motorik adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskuler yang umumnya diekspresikan dalam bentuk gerakan tubuh atau bagian tubuh. Belajar motorik dalam olahraga mencerminkan kegiatan yang disadari dari mana aktivitas belajar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Menurut McGill pada tahun 1980, perubahan perilaku yang terjadi dalam belajar motorik ternyata dapat diamati bahkan dapat diukur dari sikap penampilannya dalam suatu gerakan atau penampilan tertentu. Karakteristik penampilan merupakan suatu gerakan atau penampilan tertentu, indikator dari pengembangan, belajar atau penguasaan keterampilan yang telah dikembangkan menjadi seseorang dapat memiliki keterampilan yang lebih baik dari sebelumnya dan semakin meningkatnya penguasaan keterampilan tersebut. Maka waktu yang diperlukan untuk menampilkan keterampilan tersebut juga semakin singkat. Baik, pada poin yang kedua yaitu belajar menghasilkan perubahan perilaku. Menurut Gagne, Abin Samsudin Makmun pada tahun 2003, perubahan perilaku yang merupakan hasil belajar dapat berbentuk yang pertama yaitu verbal atau informasi verbal, yaitu penguasaan informasi dalam bentuk verbal baik secara tertulis maupun tulisan. Misalnya pemberian nama-nama terhadap sesuatu benda, definisi, dan sebagainya. Yang kedua berupa kecakapan intelektual, yaitu keterampilan individu dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya dengan menggunakan simbol-simbol, misalnya penggunaan simbol matematika, termasuk dalam keterampilan intelektual adalah kecakapan dalam membedakan atau discrimination, memahami konsep konkret, konsep abstrak, aturan, dan hukum. Keterampilan ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi pemecahan masalah.
Selanjutnya yaitu strategi kognitif. Kecakapan individu untuk melakukan pengendalian dan pengelolaan keseluruhan aktivitasnya. Dalam konteks proses pembelajaran, strategi kognitif yaitu kemampuan mengendalikan ingatan dan cara-cara berpikir agar terjadi aktivitas yang efektif. Kecakapan intelektual menitik beratkan pada hasil pembelajaran, sedangkan strategi kognitif lebih menekankan pada proses pemikiran. Yang keempat yaitu sikap, yaitu hasil pembelajaran yang berupa kecakapan individu untuk memilih macam tindakan yang akan dilakukan. Dengan kata lain, sikap adalah keadaan dalam diri individu yang akan memberikan kecenderungan bertindak dalam menghadapi suatu objek atau peristiwa. Di dalamnya terdapat unsur pemikiran, perasaan yang menyertai pemikiran, dan kesiapan untuk bertindak. Yang terakhir yaitu kecakapan motorik. Kecakapan motorik ialah hasil belajar yang berupa kecakapan pergerakan, yaitu dikontrol oleh otot dan fisik. Sementara itu, menurut Moh Surya pada tahun 1997 mengemukakan bahwa hasil belajar akan tampak dalam yang pertama yaitu kebiasaan, selanjutnya keterampilan, dan yang ketiga pengamatan, berpikir asosiatif, berpikir rasional dan kritis, sikap yakni kecenderungan yang relatif menetap, inhibisi, menghindari hal yang mubazir, apresiasi, menghargai karya-karya bermutu, dan yang terakhir perilaku afektif yakni perilaku yang bersangkutan dengan perasaan takut. Baik, pada poin yang ketiga ada yaitu belajar mengacu pada praktek atau tindakan. Belajar mengacu pada praktek atau tindakan secara umum, memahami belajar adalah kegiatan mental atau psikologis yang dilakukan seseorang sedemikian rupa sehingga menghasilkan perubahan perilaku yang berbeda setelah belajar dan sebelum belajar. Belajar adalah proses mengubah perilaku individu atau siswa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Belajar dalam dunia pendidikan merupakan konsep pengetahuan yang banyak dilakukan oleh pendidik. Guru berperan sebagai pendidik atau pengajar akan berusaha menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Namun dalam belajar, beberapa guru tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi ada yang menyampaikan secara praktek atau tindakan, contohnya saja seperti belajar gerak. Gerak terdapat dua, yaitu gerak kasar dan gerak halus. Keterampilan gerak kasar dan gerak halus sebagai keterampilan yang bercirikan gerakan yang melibatkan kelompok-kelompok otot besar, yaitu gerak kasar sebagai dasar gerakan utamanya. Dikatakan demikian karena seluruh tubuh biasanya berada dalam gerakan yang besar, menyeluruh, penuh, dan nyata. Keterampilan ini dengan demikian tidak terlalu menekankan pada ketetapan dan pelaksanaannya. Belajar berlari, melompat, serta melempar, serta kebanyakan keterampilan dalam olahraga kasar. Gerak halus adalah kemampuan individu beraktivitas dengan menggunakan otot-otot halus atau kecil. Meskipun hanya menggunakan otot-otot halus, namun peranannya sangat utama diperlukan dalam berbagai aktivitas manusia. Tentunya dalam belajar gerak mesti mengacu pada praktek dan tindakan, karena pasti tidak akan sempurna suatu gerak jika hanya disampaikan secara lisan tapi tidak dengan praktek. Baik, pada poin yang keempat yaitu belajar tergantung pada pengalaman. Perkembangan kemampuan memang bisa berkembang tanpa dilatih. Kemampuan tersebut berkembang misalnya karena pengaruh kematangan dan pertumbuhan. Perubahan kemampuan semacam ini tentu akan meningkatkan keterampilan. Walaupun hanya sampai batas minimal, contoh sederhana kasus ini adalah keterampilan berlari. Tanpa berlatih, dalam arti sebenarnya, kemampuan berlari tetap akan berkembang karena adanya pengaruh kematangan. Siapapun anak yang normal akan berkembang karena adanya pengaruh kematangan. Pasti akan menguasai keterampilan berlari tanpa harus berlari. Namun perlu dipertanyakan sampai di manakah tingkat ini bisa berkembang jika tidak dilatih.
perubahan keterampilan anak karena faktor kematangan anak, itu sudah jelas tidak bisa dikatakan sebagai hasil belajar. Hal ini disebabkan perubahan tersebut bukan karena hasil dari latihan. Dalam definisi di atas dikatakan bahwa perubahan yang terjadi harus melibatkan adanya latihan atau pemberian pengalaman tertentu. Baik, pada materi yang pertama ini kesimpulan yang dapat saya uraikan, belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai akibat dari latihan dan pengalaman di masa lalu. Belajar motorik merupakan suatu proses terjadinya perubahan yang bersifat relatif permanen dalam perilaku motorik sebagai dari latihan dan pengalaman dan bukan akibat dari suatu perkembangan. Baik, sekian pemaparan materi yang pertama dan saya lanjut pada materi yang kedua. Pada materi yang kedua yaitu berjudul Rangkaian Teori Belajar Motorik, Pendekatan Psikologi, dan Teori Kibernetik secara tepat, sistematis, dan terukur. Kita masuk pada pembahasan pada poin yang pertama, adanya adaptasi teori belajar psikologi. Teori belajar motorik merupakan perkembangan lebih lanjut dari teori belajar tradisional yang dikembangkan oleh para ahli dalam kurun waktu yang cukup panjang. Teori ini mencakup teori dalam psikologi pendidikan dan memahami beberapa konsep psikologi umum untuk memahami gejala tentang hakikat belajar, proses belajar, dan kondisi untuk belajar motorik. Sesuai wilayah masalah yang dikaji oleh bidang studi belajar motorik yaitu perilaku motorik dan dikatakan sebagai sebuah konstelasi dari pengetahuan tentang penguasaan, penghalusan, pemantapan keterampilan khususnya dalam bidang olahraga. Teori bukan sebagai obat mujarab untuk memecahkan masalah dalam menghadapi rendahnya efektivitas atau efisien mengajar dalam olahraga. Pendekatan psikologi untuk memahami perilaku dalam konteks belajar motorik sangat relevan. Karena proses belajar keterampilan tidak semata-mata gejala yang dipengaruhi faktor biologis. Masuk pada poin yang kedua yaitu kelompok teori asosiasi stimulus respon. Teori ini dianggap lebih ilmiah karena akan memperoleh pengakuan pada abad ke-20. Pavlov pada tahun 2008 mengatakan jelas bahwa bermacam-macam kebiasaan yang berbeda berdasarkan latihan, pendidikan, pendisiplinan bukan berlangsung secara singkat, tapi sebagai sebuah mata rantai yang panjang. Menurut Watson pada tahun 1930 mengatakan, berikan saya selusin bayi yang sehat dan normal. Fisiknya dengan keahlian saya mengembangkan mereka dan saya akan mengambil mereka secara acak. Dan melatihnya menjadi berbagai tipe keahlian yang saya inginkan. Dokter, guru, artis, saudagar, bahkan orang miskin. Pencuri tanpa memandang bakatnya. Kesukaannya yang kuat, kemampuannya, pekerjaan, dan dosa nenek moyang. Pada teori ini terbagi juga dalam berbagai macam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, teori Conexiones Thorndike. Menurut Edward Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949, dia mengembangkan teori dan prinsip-prinsip sebagai pendekatan ilmiah bagi pemecah masalah pendidikan. Dikembangkan berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian terhadap perilaku belajar yang lebih rendah tingkatannya dan gejalanya. Yang ada slogannya mencoba dan salah, trial and error pada manusia. Teori ini memberikan pengaruh banyak terhadap pengembangan teori belajar. Karena Thorndike sangat kuat pengaruhnya. Thorndike 1991. Selanjutnya ada teori continuity dari Guthrie.
Guthrie berpendapat bahwa respon yang benar perlu dikembangkan pada setiap saat. Dan penampilan yang baik akan dihasilkan jika siswa yang bersangkutan mampu mengasosiasi respon yang serasi dengan kunci gerakan yang benar. Teori selanjutnya yaitu teori reinforcement dari Hook. Hook menyatakan organisme selalu dalam keadaan tidak seimbang dengan lingkungannya. Inti dari teori ini adalah bahwa koneksi stimulus respon bersifat mekanisme untuk membentuk kebiasaan. Menurut Hilgard pada tahun 1977. Selain itu, untuk belajar, Hook terbangun dalam sebuah sistem meskipun tak seberapa terpadu seperti teori Thorndike atau teori dari aliran Gestalt. Selanjutnya yaitu teori operan conditioning dari Skinner. Bagi Skinner, operan berarti proses belajar yang menyebabkan respon. Operan conditioning berarti proses belajar yang menyebabkan respon makin sering terjadi dengan cara memberikan reinforcement atau penguat terhadap suatu tindakan yang diharapkan. Menurut teori Skinner, pada tahun 1953, unsur penguat itu terbagi dua macam. Yang pertama yaitu penguat positif dan yang kedua penguat negatif. Pada poin yang ketiga, kelompok teori kognitif. Ide dasar teori kognitif adalah bahwa seseorang belajar mengorganisasikan rangsang atau persepsinya ke dalam suatu pola atau bentuk secara keseluruhan. Teori ini juga menekankan pada pentingnya kesadaran si pelajar terhadap keseluruhan medan yang bersangkutan. Pemecahan masalah yang secara tiba-tiba disebut dengan istilah gejala aha. Dalam teori ini juga terbagi dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu penganut psikologi Gestalt. Titik konsentrasi adalah persepsi individu. Konsep utama dari Gestalt, figur dan ground ini berarti bahwa medan sensoris seperti pengamatan dan lain-lain diorganisasikan dalam sebuah gambar dalam suatu latar belakang. Jika prinsip dari psikologi Gestalt diterapkan dalam proses belajar keterampilan motorik, pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas suatu cabang olahraga harus dilakukan secara keseluruhan, bukan sebagai pelaksanaan gerak terpisah. Yang kedua, tugas utama dari gerak atau pelatih ialah untuk memaksimalkan transfer dari latihan di antara berbagai kegiatan. Yang ketiga yaitu faktor insight, penting untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir, pemahaman tentang hubungan antara bagian dengan suatu keseluruhan penting bagi peragaan keterampilan efektif. Teori selanjutnya yaitu teori Singh-Gestalt dari Tolman. Edward C. Tolman pada tahun 1886 sampai 1959 mengkombinasikan berbagai konsep dari psikologi Gestalt dan mengembangkannya dalam sebuah teori belajar yang dapat diterima. Konsep pentingnya adalah ide tentang persepsi dan penerapannya dalam pendidikan. Konsep utama Tolman adalah Singh-Gestalt yang berarti pengorganisasian atau pembentukan pola rangsangan yang bertindak berbagai tuntunan atau petunjuk bagi pelajar. Pada poin yang keempat yaitu sintesis teori asosiasi, stimulus respon, dan teori kognitif. Kelompok teori ini memiliki perbedaan pandangan. Di samping ada beberapa persamaannya, perbedaan itu bersumber dari dua hal. Yang pertama yaitu teori dikembangkan dalam periode waktu yang tertentu. Selanjutnya, paradigma penelitian atau eksperimen yang berbeda termasuk desain, tipe subjek, tugas ajar, teknik memotivasi, dan sebagainya. Menurut Stelling pada tahun 1982, mengemukakan perbedaan pokok antara dari teori kognisionis
asosiasi stimulus respon, dan teori kognitif. Yaitu simbol S berarti stimulus, simbol R yaitu respon, dan simbol O berarti organisme. Rangkuman sintesis teori kognisionis dan teori kognitif adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang lebih cerdas lebih mampu mempelajari sesuatu daripada orang yang tidak cerdas. Selanjutnya, siswa yang termotivasi akan memperoleh apa yang dipelajarinya lebih banyak daripada yang tidak termotivasi. Yang ketiga, motivasi yang terlampau kuat, misalnya takut, cemas, dapat menyebabkan gangguan keadaan emosi, sehingga motivasi yang berlebihan itu dapat menyebabkan hasil yang kurang efektif. Selanjutnya, belajar dalam keadaan akan memperoleh hadiah biasanya berlangsung lebih lancar ketimbang dalam keadaan akan memperoleh hukuman. Belajar akan lebih lancar dalam keadaan akan memperoleh motivasi intrinsik ketimbang motivasi intrinsik. Selanjutnya, individu membutuhkan latihan dengan penetapan tujuan pribadi yang realistisme. Tujuan itu tidak terlampau rendah sehingga hanya membangkitkan usaha yang sedikit, juga tidak terlampau tinggi sehingga tak dapat dicapai. Poin yang selanjutnya yaitu perhatian awal dan konsep dasar teori kibernetik. Hasil telusuran literatur yang berkaitan dengan teori kibernetik dapat ditemukan beberapa konsep dasar. Yang pertama yaitu manusia bukanlah makhluk yang pasif dalam menentukan suatu respon dari stimulus yang datang. Manusia adalah penentu dan pengendali dari respon-respon yang ditampilkan. Konsep ini dipertegas dari pengertian kata kibernetik itu sendiri. Kata kibernetik berasal dari bahasa Latin cybernetes, yang artinya nahkoda kapal. Maksudnya adalah manusia merupakan penentu dan pengendali proses dan arah tingkah laku yang ditampilkan. Perilaku gerak menurut Sanger pada tahun 1986. Selanjutnya, manusia merupakan suatu sistem penerimaan, pengolahan, pengaturan, dan pengendalian informasi. Dan selanjutnya, kibernetik menerangkan tingkah laku dan aksi-aksi motorik manusia sebagai suatu model intern yang dinamis, di mana tingkah laku tergantung pada fleksibilitas dan kemampuan adaptasi reaksi. Dalam hal ini, otak manusia menempati hierarki tertinggi sebagai pengatur dan pengendali segala aktivitas organisme dalam pelaksanaan aksi-aksi motorik. Baik, sekian pemaparan materi dalam dua materi yang tadi. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.